Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kesiki melok sambungi ya aguruta pelajaran kita ritujunna aqidah atau HTK dalam bahasa Bugis, dan kita sudah menjelaskan tentang makna aqidah dan apa perbedaannya dengan tauhid. Perbedaan aqidah dengan tauhid. Maka topan itu perotoni ribahas tentang asokurna agamai betuanna nerekomelo kisokku yero agamata. Kalau kita ingin agama kita itu sempurna, maka tiga hal ini harus dibolai, yaitu al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Dan puratoni dirampe tentang rukun-rukunnya, tentang rukun Islam purani dirampe, dan insyaallah yewete memuarin pabaraka ifung Allah subhanahu wa ta'ala ke kita maki pembahasan tentang rukun iman. Maka daerah rukun iman keenam, ada 6 rukun iman. Narampi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama mulana al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tepat kilo rifung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ia ro tepat tak ya, itu memiliki 6 rukun. Yang paling inti dan yang paling kuat yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus pembahasan ini itu masuk pembahasan tauhid yang berkaitan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah masuk pembahasan tentang tauhid. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Matepeki makada engkau suruh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan malaikat. Dan dia guru matu ya, kita akan pelajari bagaimana cara kita beriman kepada Allah. Pipogi batia tak matepek lor Allah ta'ala, pipogi batia tak matepek lor malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Ia purana peturungai Allah subhanahu wa ta'ala, pipogi batia tak matepek lor kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, ia purana peturungai. Kemudian beriman kepada para rasul. Matepek kilo risinina surona Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada Rasul? InsyaAllah kita akan bahas pada waktunya dan pada pembahasannya. Dan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Ya, bagaimana cara kita beriman kepada hari akhir? Kita akan bahas insyaallah. Dan yang terakhir, beriman kepada takdir Allah baik dan buruk. Kaki matepek lau Allah, kaki matepek lau ya takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, ain purna patentue fong Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada takdir ini adalah masalah yang sangat penting yang banyak orang tidak memperhatikan. Padahal hantaman-hantaman itu ya, yang akan misalnya kalau orang mendapatkan musibah, yang paling pertama dihantam itu adalah akidah, keyakinan. Ya, makanya karena masalah takdir ini ya kudena menggelo biasanya mas sandro. Ya, kalau ada misalnya yang kebalu-baluna, kemudian kebetulan di sampingnya ada yang jualan yang sama, nah seni maka dah nah ada dalil nah, atau muncul suuzon, kadang ke kapan pakai-pakai ya, dan seterusnya. Ya, itu
kenapa masalah iman kepada takdirnya tidak baik, dia nama gelo. Termasuk dalam hal ini yang harus kita arahkan perempuan dalam iman kepada takdir. Laki-laki dan perempuan sama, tapi perempuan ini banyak mengalami karena mereka lebih pada menjadikan perasaan itu sebagai hakim yang membuang, ya, yang apa namanya, dalam menentukan keputusan. Baik. Kemudian lecet sikit pada pembahasan rukun ihsan. Ya. Rukun ihsan, yaitu sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Masompa ke ilorfong Allah subhanahu wa ta'ala pada toha di tefong Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tara nekian ariku dia mitefong Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu yarak. Maka kita yakini bahwa Allah melihat kita. Ya, ini al-ihsan. Ya, tu nareko engkau tu diperhatikan di kita majama biasa tu nak beri berarti ada majama-majama. Ya, ihsan. Muhsin, orang yang berbuat baik itu karena dia merasa diperhatikan dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada lawan aku masam pajaki. Kalau kita lalai, ya reka masam pajaki kubolata, kita salat di rumah itu biasanya salatnya cepat. Allahu akbar, bismillah, Allah, dan seterusnya, cepat sekali ibadahnya. Nah, sebab magai tidak, dia merasa tidak ada yang memperhatikan. Tapi kalau di masjid, karena merasa ada yang melihat dan memperhatikan, apa dicengi, ya, dicengi gerakan-gerakan salat. Seperti itulah manusia. Kalau dia tidak merasa diawasi oleh Allah, ya, napigo ni melo napigo. Karena kenapa? Karena dia tidak merasa diawasi. Jadi, dan inilah tingkat yang paling tinggi, al-ihsan. Kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan tu maka kau mega CCTV. Nampaknya orang-orang ini nanti terpaksa menjadi baik kalau dia diawasi. Kata CCTV mitai. Kalau ke sini CCTV, dia akan memperbaiki kinerja atau kerjanya. Begitulah seorang hamba. Jika dia selalu menghadirkan dan merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan memperbaiki amalnya, kemudian menggunakan dan memanfaatkan umurnya. Sebenarnya tiga hal ini, Islam, iman, dan ihsan, itu narampai hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Ya, oleh malaikat Jibril dalam wujud manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Memula aku tanya tentang apa itu Islam." Kemudian tanya apa itu iman, kemudian bertanya apa itu ihsan. Ya. Dan Rasulullah SAW menjawabnya. Jadi definisi yang paling baik, aku meloki betuangi aga dia sang seleng seperti definisinya Rasulullah. Betuang ia purna pala tukangnya Nabi Muhammad SAW. Kerja Rasulullah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. 5 ini. Ini definisi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula apa itu iman? Definisi yang paling baik adalah definisi yang peletukangnya Nabi ta. Maka daya rada sangi matepe. Kalau kita mau uji bahwa kita ini adalah orang beriman kepada Allah, menggelo ni ketepe ta Allah Taala. Ya. Bagaimana iman kita? Dia sengaja menggelo si cocok pak dengan apa yang kita lakukan terhadap apa yang dijelaskan atau diinginkan oleh syariat. Ya sudah semegelo. Itu yang dimaksud dengan baik. Ya, si turui si bawa engkap oleh purana tiwi Nabi Muhammad SAW, itu baru bagus. Jadi tidak sembarang orang makada mengatakan ini bagus. Bagus menurut siapa?
Ya, boleh jadi yang mengeluh di seseta tapi dia nak mengeluh di sesena agama tak. Pada misalnya sujud ki membaca ki Al-Quran. Ya dan komelo ki hitung-hitung kadaki iro sempajang apalah memang ni. Mau baca Quran tambah lagi. Tapi nareko di pasti gabung ya dibaca. Mau baca Quran ki ketika kita sujud itu justru sesuatu yang diharamkan. Membaca Al-Quran ketika sujud. Agama tidak seperti itu. Padahal sebaca subuh kadaki 2 rakaat mega apalana. Tiga pikon ditambah 3 rakaat. Kadaki mega apalana de karena ya natu maka nareko kita dalam beragama itu tidak mengikuti hawa nafsu. De cuiri ya hawa nafsu ta maka de menggalo disedih. Ya agama dia disedih-sedih. Ya roh agamanya dia disedih-sedih. Makanya pakutanam kada mata seding dia disedih agama. Maka daki aga adanna fong Allah taala makutopan itu aga adanna nabita. Kan biasa apa kero. Makutan mata seding ustaz. Ya kena kutanam kada mata seding. Ya jadi dipinter ni berarti tak makutanam kada. Maga tangana aku orangnya ya rega hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nada tu mega mape bali na sedih-sedih to. Maka dia nasaba pakutanana maka dia mata sedih jadi mape balina na sedih-sedih to ni. Padahal agama itu adalah dalil sesuai dengan Al-Qur'an ya rega hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tamat sikit pembahasan yang baru. Pepoge bateta matapuk lor fong Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah yaitu pertama beriman akan rububiyah. Dia sengi rububiyah maka daki dialah yang maha menciptakan, memiliki, menguasai dan mengatur segala sesuatu. Oncokna ya poncokna mereka ada maka daki kita mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya. Ya yaitu ifradullah taala bi af'alihi ya terhadap semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang menyembuhkan hanya Allah yang berhak menyembuhkan. Ya itu dewa di peletu misalnya dok tolong sembuhkan saya. Tolong obati saya, iya benar. Nah sebab mengobati itu dia mesti sau. Tapi kalau kita mengatakan sembuhkan saya itu perkataan salah. Nah sebabnya dokter yang menyembuhkan. Tapi Allah yang menyembuhkan. Jadi, kalau mengobati benar, tapi kalau menyembuhkan tidak. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, ya, yang menyembuhkan, yang mana benar? Ya, jadi kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan. Neraka Allah Taala pancaji berarti alena mimapunangi, hanya Dia yang memiliki. Nah sebab itu rupa tawe, ya maka daki kan itu rupa tawe ketona punangi, betul. Nek kira apunangan rupa tawe ya terbatas kemudian tidak sempurna. Jadi saya punya misalnya HP ya, HP ku mau punangi dia punangi HP ini tahu dan terbatas engkau punangi artinya kena punangi tahu dia punangi ya kemudian dia memiliki tapi tidak bebas dia gunakan maka ada otoku misalnya bebas kalau pelari di kota nemu lampu merah lo toka pelari tidak bebas nemu ini mapunangi tapi fong Allah Subhanahu wa taala sempurna dan tidak ada batas. Kalau Allah ingin bakar satu kampung bakar. Misalnya ini kita punya uang kita mau bakar tidak boleh, diharamkan di dalam syariat untuk menghancurkan atau merusak harta, dilarang. Namanya dipunangi. Tapi Allah Subhanahu wa taala
bebas dia, tanpa batas, ya, tanpa batas, sempurna dan tanpa batas. Ya, itulah sebagian ungkapan yang penting untuk diperbaiki. Misalnya ada ungkapan misalnya, sultan mah bebas, ya kan? Itu sebaiknya tidak diucapkan. Yang bebas itu hanya Allah, ya, yang dia punya sesuatu dan dia mau bakar, mau hancurkan, mau tenggelamkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehendak. Jangan sifat ini kita arahkan kepada sebagian makhluk, ya, tidak boleh. Jadi diperbaiki. Jadi rorek kadai dipikir-pikir kita nareko kita mau sampaikan, ya, seperti misalnya yang ketua elok-elok kadang ini kaitannya dengan cinta, kadang aku mencintaimu lebih dari apapun. Kenapa lama anak apa? Itu tidak boleh. Lebih dari Allah, lebih dari Rasulnya. Daripada misalnya ungkapan akan indah pada waktunya, itu mereka akan indah pada waktunya. Jadi ya keyakinannya waktu yang menentukan. Waktu yang menentukan atau Allah yang menentukan? Allah yang menentukan. Namun tiba waktunya, kalau Allah tidak menentukan tidak ada yang terjadi. Bahkan ini mirip keyakinan yang disebut di dalam Al-Quran sebagai ad-dahriyun, orang-orang yang berkeyakinan bahwa mereka itu ada dan binasa karena waktu. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidak ada yang membinasakan kami kecuali narapi matoni wattuna. Itu keyakinan fatal dalam agama ini. Jadi akan indah pada waktunya narekono puelo hong Allah Ta'ala kapero. Tidak akan ada yang indah pada waktunya narekodena puelo hong Allah Ta'ala kalau Allah tidak berkehendak. Di pendicengi berarti kita dalam apa? Itulah kalau akidah kuat, semua perbuatan perkataan itu tersaring cocok moga ya, apakah sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat. Ya, kaitannya dengan rububiyah, beriman atau kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini ya bahwa Allah yang menciptakan, bahwa Allah yang memiliki, ya. Misalnya menciptakan, maka lagi kan ada yang menciptakan ini, yang menciptakan kan. Misalnya yang menciptakan lemari, tukang lemari, tukang kayu. Tapi sebenarnya manusia itu terbatas kemudian tidak sempurna. Sebenarnya juga dia tidak menciptakan, dia cuma merubah ciptaan Allah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tukang kayu itu dia tidak membuat kayu, dia membuat lemari, merubah bentuk kayu jadi lemari. Jadi dia sebenarnya tidak menciptakan, dia merubah dari satu bentuk ciptaan ke bentuk yang lain. Ya, dan itu tidak sempurna serta terbatas. Kemudian jadi kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan, berarti hanya dia yang memiliki. Kalau dia memiliki, berarti dialah yang berhak untuk mengatur. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amru. Maka dah Allah taala mapancaji, hanya dia yang menciptakan, wal amru, dan hanya dia yang mengatur segala urusan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusan. Jadi kalau dia yang menciptakan, dia memiliki, maka dialah yang berhak untuk mengatur segala sesuatu. Masuk semua ini, ya, semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang saya sebutkan, menyembuhkan, ciptakan, mematikan, ya, yang membuat bahagia, yang membuat menderita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentukan semua itu, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala sesuatu. Makanya ini dari natijah atau hasil tauhid rububiyah ini, maka seseorang itu akan merasa tenang.
Nasabah Allah yang menentukan segala sesuatu, Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah Ta'ala mempancaji, Dia yang menentukan. Ya, misalnya, ya, di antara hal yang menyebabkan orang telat menikah itu terlalu besar kekhawatirannya, sebagian seperti ini. Padahal perkara masa depan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, agar rumah itu diantar dan seterusnya. Dan yang banyak, ya, misalnya dalam masalah ini, misalnya kita tidak memiliki harta, dia punangi, tapi biasa to matandre kelasnya, maksudnya mau pilih-pilih to, ya. Ini yang rumitnya di sini, ya. Misalnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita memiliki standar. Kenapa kita tidak mencari, misalnya kalau mau bu ini? Pada Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah, dakwanya aman. Khadijah pada saat itu janda, ya, yang sudah menikah 2 kali sebelumnya, dan itu tidak tercela dalam agama. Daripada kita menimbulkan fitnah kepada diri sendiri. Ini kaitannya tentang masa depan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Jadi cukup yang kita atur itu yang dalam kapasitas kita. Adapun yang hal-hal yang akan datang, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu beriman akan uluhiyahnya Allah, bahwa Dialah Tuhan yang berhak untuk disembah. Dialah Allah yang hak dan berhak untuk diibadahi, yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Ini intinya, dan semua rasul diutus untuk ini, semua kitab diturunkan untuk ini, bahkan segala ciptaan untuk ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya penciptaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, wa ma, ya, dan tidaklah, ya, majepude pura upanca jiwi, khalaqtu al jinna jin wal insa, maka tahu penutur patawe illa liya'budun, sangadina akatana memuarai, ya, beribadah kepada aku. Kemudian Al-Baqarah ayat berapa? 21. Ya ayyuhan nasu u'budu, wahai manusia sembahlah, rabbakumul ladzi khalaqakum, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Tujuan penciptaan adalah ibadah. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan penciptaan adalah ibadah, tujuan ibadah adalah bertakwa. Ya, dalam ibadah puasa misalnya ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Jadi tujuan penciptaan adalah ibadah, tujuan ibadah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ya, bahwa semua rasul itu diutus untuk ini, tauhid, untuk menyampaikan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Mestinya dakwah fokusnya di sini. Kalau Allah mengutus semua rasulnya ini untuk menyampaikan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, maka mereka adalah da'i, orang-orang yang Allah utus untuk menyeru. Maka kita pun yang dalam dakwah hendaknya yang menjadi prioritas itu adalah tauhid. Ataukah
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Sebab kalau orang baik keyakinannya dalam rububiyah, itu tidak bisa menyelamatkan. Dia yakin maka Allah Ta'ala pancaji, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, tapi dia yakin itu, tapi kemudian dia menyembah selain daripada Allah, itu tidak akan menyelamatkan. Makanya itu banyak ayat yang menjelaskan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, wala in sa'altahum man sakhkhara asy-syamsa wal qamar, ya. Wala in sa'altahum, jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan matahari dan bulan, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang di tangannya segala kekuasaan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan menjawab Allah, tauhid rububiyah. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid rububiyah itu tidak menyelamatkan seseorang dari dari api neraka, walaupun dia baik tauhid rububiyahnya. Dan ya, fenomena yang ada bahwa ternyata orang-orang dahulu baik akidahnya di dalam rububiyah, mereka tidak pernah meyakini bahwa ada yang menciptakan selain daripada Allah. Mereka tidak meyakini bahwa ada yang mematikan selain daripada Allah. Yang mereka tersalah itu adalah, ya, mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang, ya double nih, rububiyahnya sudah salah, lebih-lebih uluhiyahnya. Dia menyerahkan sebagian yang menjadi kekhususan Allah kepada makhluk. Kemudian setelah itu dia juga meminta, berdoa, memohon dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi double kesalahan dan kekeliruannya. Jadi tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beriman kepada Allah akan al-asma' was sifat, bahwa Allah memiliki nama-nama, ya, yang sempurna, nama-nama yang indah, dan sifat-sifat yang sempurna, dan sifat-sifat yang sempurna. Maksudnya bagaimana? Kalau kita meyakini bahwa Allah memiliki nama dan memiliki sifat, cara untuk mengetahui nama dan sifat itu kepada lelena. Kita hanya meyakini apa yang ada dalilnya. Jadi cara beriman dengan al-asma' was-sifat ini, tauhid al-asma' was-sifat, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menafikan, meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya, dan berhenti di mana Allah dan Rasulnya berhenti. Dari sini banyak di antara umat Islam yang tergelincir, seperti akidah Asy'ariyah, yang dalam hal ini begitu pula Al-Maturidiyah, karena tidak berhenti di mana dalil berhenti. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Al-Quran dan hadis, dan berhenti di mana Al-Quran dan hadis berhenti. Utan ko digaga dalile, ya, jangan terus di situ. Misalnya yadullah atau aina Allah Ta'ala, di mana Allah. Kita karena ada dalil, maka kita mengatakan Allah di langit. Nah, sebangka dalil Nabi Muhammad SAW, dia bertanya kepada perempuan, aina Allah, sebab kutanai tegi Allah Ta'ala napubali ni makada fis sama, di langit. Manasah, ya. Dan semua dalil yang bercerita tentang turunnya Al-Quran itu menetapkan bahwa Allah itu di atas. Faedah sengit turun dari atas ke bawah. Yang menentukan di mana tidak boleh ditanya dia di mana. Yang menentukan arah tidak boleh ditanya dia di mana. Perkataan ini tidak dikenal dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini
banyak diambil dari akidah Syiah, ya, akidah Syiah. Jadi kemudian sebagian orang akalnya tidak terima, ya kumpul Allah Ta'ala maka dah la ya'lamullaha illallah, tidak ada yang mengetahui Allah secara persis kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-asma' was sifat, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah. Kita berhenti di mana dalil berhenti, kita berhenti di mana dalil berhenti. Misalnya ketua makutana tegena sifat Allah Ta'ala waktu arsh belum diciptakan. Arsh kan makhluk, di mana Allah sebelum arsh diciptakan. Yakutana ki makro aku bapak balina, kita katakan Dewi Sri itu nasabah, yaitu pakutanai tidak semuanya harus dijawab. Yakko disengi kita jawab, kalau tidak diketahui jangan cari jawaban yang mengada-ngada. Maka dia agak dalilnya tujuannya kutu tidak ada dalilnya kecuali lo kini padung-padung, ya biasa tunggu rumah kutana na pasaki maka dia loki ke dibeli-beli lagi dibeli-beli bubah, dia memaksa. Disitulah kita berhenti di mana dalil berhenti. Kalau tidak ada informasi sudah, ini tentang Allah, tentang diri kita saja dia diseng secara persisnya. Itulah adabnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan lebih rincikan nanti mungkin pada pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang tauhid al-asma was sifat insyaallah. Dan kita akan lanjutkan nanti pepogi bate tak mapas sewa, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.